Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sampai pertemuan ke-65, 24 November 2023, Psikologi Tafsir Al-Jailani. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar diberkahi oleh Allah, diridhoi, dan menjadi jalan cinta kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyyah kulli niyatin shalihah liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il masyayikhina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra, summa ila amil wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita buka halaman 423. 423 ya. Surat An-Nisa ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Faman yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه قرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة فإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفعلون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعات فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله
lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minina asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini ayat-ayat tentang perintah perang Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ayat ini ayat yang cukup keras ya karena ini tentang perang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yuqatil fi sabilillah. Karena itu hendaklah berperang orang-orang ikhlas yang bergerak cepat menuju fana di jalan Allah, melawan orang-orang musyrik alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, orang-orang musyrik yang menukar dan memilih kehidupan dunia dengan dibanding kehidupan akhirat, menjual kehidupan akhirat untuk membeli kehidupan dunia ya. Wa may yuqatil fi sabilillah, dan siapa yang berperang di jalan Allah demi menebarkan tauhid, melawan orang-orang musyrik yang selalu melakukan kemusyrikan, fa yuqtal, lalu gugur di jalan Allah, terbunuh, au yaglib, atau memperoleh kemenangan atau menang atas mereka orang-orang musyrik, fasaufa nu'tihi ajron azima, maka keduanya kelak kami berikan padanya dari hadirat kami pahala yang besar. Tidak seperti pahala duniawi dan tidak pula seperti pahala ukhrawi yang diterima disebabkan amal soleh. Karena inilah pahala bagi para syuhada. Mereka hidup di sisi Allah dan menerima rizki. Mereka gembira dengan anugerah yang Allah berikan pada mereka. Para pejuang selalu berada di dalam kawasan perlindungan sekitar Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kalian, wahai orang-orang mukmin yang menerima berita gembira yang besar itu, tidak mau berperang di jalan Allah melawan musuh-musuhnya Allah? Wal mustad'afina minar rijal, dan kalian tidak membela orang-orang lemah di antara kalian dengan tangan kalian, baik itu para laki-laki, wan nisa'i wal wildan, maupun perempuan maupun anak-anak yang tinggal di Mekah setelah hijrah. Kaum musyrik selalu menyakiti dan menghina mereka, termasuk mengusir mereka. Pada saat itu mereka alladzina yaqulun, orang-orang lemah ini berdoa pada Allah karena sangat sedih dan ditindas terus. Yang mereka alami ini membuat mereka sangat sedih, lalu mereka mengadu pada Allah dengan berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, negeri Mekah waktu itu, yang zalim penduduknya karena kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kezaliman mereka. Waj'al lana min ladunka waliya, dan berilah kami pelindung dari sisimu ya Allah, yang bisa melindungi urusan kami serta menyelamatkan kami dari tangan mereka dan mengeluarkan kami dari tengah mereka. Waj'al lana min ladunka nasira, dan berilah kami penolong dari sisimu yang bisa menolong kami melawan mereka dan untuk menuntut balas terhadap mereka. Maka Allah mengabulkan doa mereka itu dengan memasukkan mereka ke golongan muhajirin.
Selain itu Allah juga menolong sebagian mereka dan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai bersama kaum mukmin ketika mereka menaklukkan Mekah syarafahullah sehingga mereka pun sampai pada apa yang mereka mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Dan orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah demi mendekat padanya, mencari ridhonya, menyebarkan agamanya, serta menolong nabinya yang diutus demi meninggikan kalimat tauhidnya. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Dan orang-orang kafir berperang di jalan tauhid yang sesat dari jalan kebenaran dan jalan petunjuk karena mengikuti setan serta menjadikannya sebagai pelindung. Faqatilu auliya asyaiton. Sebab itu perangilah wahai orang mukmin yang ikhlas kawan-kawan setan itu dan jangan kamu pedulikan jumlah staf persenjataan mereka karena inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah dan tidak memiliki pengaruh apapun jika dibandingkan dengan tipu daya yang dirancang oleh Allah. Alam tara ilal ladzina qila lahum. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang mukmin yang dikatakan pada mereka di tengah kelemahan dan karut-marut keadaan mereka pada saat mereka tinggal di Mekah sebelum hijrah, sementara mereka ingin ikut berperang. Kufu aidiakum. Tahanlah tangan kamu dari berperang sampai Allah mengizinkan kamu melakukannya serta datang perintah darinya untuk berperang. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, yaitu mendekat pada Allah dengan segenap anggota dan organ tubuh. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat yang membersihkan jiwamu dari kecenderungan pada gemerlap dunia. Tunggulah sampai Allah memerintahkan kamu untuk berperang dan berjihad. Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika benar-benar datang saatnya diwajibkan pada mereka untuk berperang, setelah mereka kuat dan kelemahan mereka hilang, idza fariqum minhum, tiba-tiba sebagian dari mereka karena lemahnya keyakinan dan kerdilnya kepercayaan mereka pada pertolongan Allah, yakhshawnan nasa ka khosyatillah. Mereka takut pada manusia, orang-orang kafir, seperti takutnya mereka pada Allah. Wa au asyadda khosyah, bahkan mereka lebih takut pada manusia itu dibanding Allah. Disebabkan lemahnya keyakinan, kesadaran dan kebersendaraan dan kebersandaran diri mereka pada Allah. Nah, di awal kemunculan Islam mereka memang selalu gamang dan keyakinan mereka pun tidak pernah sampai ke tauhid. Wa qalu Rabbana lima kadzabta alainal qital. Lalu mereka ketika mendengar turun perintah berperang, mereka berkata untuk menunda pelaksanaan perintah itu. Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami, padahal kami masih lemah? Laula akhortana ila ajalin qarib. Mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban perang ini beberapa waktu lagi agar selama itu kekuatan persiapan kami dapat bertambah. Padahal mereka mengatakan semua itu hanyalah karena takut mati dan harta mereka hilang. Qul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul paripurna, untuk mengingatkan, memperingatkan mereka. Mata'ud dunya qalil, kesenangan di dunia ini cuma sebentar dan cuma sedikit dibandingkan anugerah Allah serta kemuliaan perjumpaan dengannya. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik, tempat yang disiapkan yang berlimpah anugerah dan kemuliaan untuk berjumpa dengan Allah. Dan dia lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dibandingkan segala hal yang menyibukkan mereka dari Allah dan dari berbagai anugerahnya. Wala tuzlamuna fatila. Dan ketahuilah wahai orang-orang mukmin, kamu tidak akan didolimi sedikit pun, meski hanya sebesar biji zarah. Dan ketahuilah pula bahwa sikap menunda-nundamu itu tidak dapat menundamu dari kematian. Karena waktu datangnya kematian tidak diketahui, tapi ia pasti datang. Ainama takunu yudrikumul mautu lau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan menyergapmu ketika datangnya ajal sudah ditakdirkan oleh Allah.
meski kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi dan kokoh dengan berbagai penguat dan perlindungan, padahal tidak ada penangkal bagi ketetapan Allah dan tidak ada bantahan bagi hukumnya. Dia berbuat apapun yang dikehendakinya dan dia menetapkan hukum sesuai apapun yang diingininya. Wa iyusibhum hasana hasanah hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Dan mereka juga berada di puncak kegamangan, keraguan-raguan, dan pemahaman tauhid yang dangkal. Jika mereka memperoleh kebaikan berupa kemenangan dan rampasan perang, hati mereka pun gembira dan senang. Mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah sebagai anugerah dan nikmat untuk kami. Wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Dan kalau mereka tertimpa bencana, malapetaka dan cobaan yang membuat hati mereka merasa sesak, mereka mengatakan ini dari sisi ini karena kamu Muhammad. Mereka menyematkan bencana itu kepada dirimu, wahai Nabi, untuk menyatakan bahwa engkau membawa sial bagi mereka. Hal ini dilakukan oleh kaum Yahudi yang berkata, sejak Muhammad memasuki Madinah, buah-buahan menjadi berkurang dan harga-harga menjadi mahal. Qul kullum min indillah. Katakanlah pada mereka sebagai sebuah ucapan yang berasal dari inti hikmah dan keyakinan. Semua peristiwa yang terjadi, menyenangkan maupun menyakitkan, menyesakkan maupun melapangkan, semua turun dari sisi Allah, sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya. Tindakan dan perintahnya tidak perlu dipertanyakan, bahkan dialah pemilik gerak secara mutlak. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa menentang orang-orang yang terpuruk dari derajat tauhid dan makrifat itu, hampir-hampir tidak memahami dan tidak mengerti pembicaraan sedikit pun yang dapat menyelamatkan mereka dari ketergantungan dan keraguan yang muncul akibat berbagai idhofat yang menafikan tauhid. Seandainya saja mereka termasuk ahli tafakkur dan mau berpikir terhadap rahasia-rahasia firman Allah berikut berbagai simbol yang terkandung di dalamnya, niscaya Allah akan membukakan untuk mereka segala yang dapat menyelamatkan mereka dari godaan kemajemukan secara mutlak. Jadi, tidak perlu dipertanyakan lagi ihwal kebaikan dan keburukan. Kemudian, ketika Allah SWT ingin mengingatkan para hambanya ke jalan tauhid, dan bahwa penampakannya dalam berbagai manifestasi semuanya adalah kebaikan murni bagi Rasulullah SAW, untuk kemudian beliau memikul berbagai firman ini. Adapun keburukan sebenarnya muncul dari idhofah yang muncul disebabkan adanya penentuan berbagai entitas nirwujud at-ta'ayyinat al-adamiyah. Itulah sebabnya kemudian Allah berfirman kepada Rasulnya agar berbagai firman itu diemban oleh beliau untuk kemudian disampaikan kepada umat beliau. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dan menyenangkan dari dirimu, maka itu dari Allah yang sejalan dengan kebiasaannya, serta manifestasinya dalam berbagai penampakannya dengan kebaikan dan keindahan. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja bencana, musibah yang menimpamu, yang menyedihkan, menyakiti harimu, menyakiti dirimu, itu karena perbuatanmu sendiri. Yang kemudian muncul dari idhofahmu yang kemudian lahir. Lalu tidak demikian, kalau tidak demikian, ia pasti baik dalam esensinya. Karena sebenarnya tidak ada yang buruk di dalam kosmos. Wa arsalnaka linnasi rasula. Kami mengutusmu sebagai rasul kepada segenap manusia untuk mengingatkan mereka tentang segala apa yang kami ingatkan padamu. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah menjadi saksi atas pengutusanmu dan tindakan tabligmu menyampaikan wahyu ilahi yang kau lakukan. Kemudian Allah SWT berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Maka siapapun yang menaati Rasul, beriman padanya, membenarkannya dengan segala yang ia bawa dari hadirat Tuhannya, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Karena Rasulullah adalah manifestasi yang menghimpun semua sifat dan nama Allah.
Padahal terhadap manifestasi berlaku umum yang sama dengan apa yang dimanifestasikan. Waman tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Tapi jika engkau berpaling, siapa yang berpaling dan menentang Nabi, tidak mau taat padamu ya Rasulullah, maka abaikanlah mereka dan jangan kau melihat ke arah mereka. Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi penjaga mereka, yang menjaga mereka dari segala yang mendiskreditkan mereka. Karena ia adalah seorang penyampai yang menyeru mereka ke jalan kebenaran dan jalan yang lurus. Wa yaquluna ta'atun. Dan di antara orang-orang munafik yang mengerumunimu, ada sekelompok orang yang jika kau perintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah, yaquluna ta'atun. Mereka mengatakan dengan menjawabmu taat. Maksudnya kami akan melaksanakan menaati apa yang kau perintahkan ya Rasul. Fa'idha barozu, tapi apabila mereka telah pergi keluar menjauh dari Rasulullah, minna indika bayyata ta'ifatum minhum. Ketika mereka pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat pada malam hari untuk berbuat curang serta merancang muslihat dan tipu daya. Ghairul ladzi taqul, sesuatu muslihat yang lain dari yang mereka katakan. Jadi antara omongannya dan kelakuannya ini nggak sama. Di depan Nabi mereka bilang taat, di belakang Nabi mereka merancang muslihat. Lalu engkau berkata pada orang-orang itu, Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Dan Allah yang memberi balasan pada mereka serta memperhitungkan amal mereka, menulis di lembaran-lembaran catatan mereka untuk kemudian dia memberi balasan kepada mereka berdasarkan catatan tersebut, termasuk siasat akal bulus yang mereka atur pada malam hari itu dan kecurangan yang mereka rancang. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah, maka berpalinglah engkau dari mereka, Nabi, dan jangan kau pedulikan ketaatan dan penerimaan mereka, karena itu bohong semua. Dan bertawakallah pada Allah di segala urusan dan jadikan dia satu-satunya pelindung dan penolong. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah menjadi pelindungmu dari bahaya dan kejahatan yang mereka timbulkan, untuk kemudian dia yang membalas mereka untukmu. Di antara bentuk kemunafikan mereka adalah mereka menyerang Al-Quran dengan berbagai cara. Terkadang mereka menisbahkan Al-Quran kepada selain Allah. Terkadang mereka mendustakannya. Terkadang mereka mengatakan Al-Quran adalah kumpulan dongeng orang-orang terdahulu. Apakah mereka meragukan Al-Quran dan terus menyerangnya? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan dan merenungkan Al-Quran, lafal dan maknanya, lahir dan batinnya, sekaligus sebagai dalil dan hukum, sebagai ketetapan dan nas, isyarat dan isyaratnya, kode dan simbolnya, sampai mereka akhirnya mengenal Al-Quran sebagai kata-kata manusia. Apa mereka nggak ngerti bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia? Walau kana min indi ghairillah, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, atau kalau Al-Quran termasuk kata-kata manusia, la wajada fihi ikhtilafan katsira, maka tentulah di dalam Quran itu akan dapat banyak hal pertentangan, kontradiksi, sesuai dengan perbedaan derajat tiap-tiap individu. Ya, jadi kalau memang Quran itu bukan buatan Allah, maka di situ akan ada banyak kontradiksi. Tapi nyatanya kan tidak. Berarti ini adalah firman Allah. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih. Dan di antara orang-orang muslim yang lemah, ada sekelompok orang yang apabila datang kepada mereka suatu berita tentang berbagai penyebab keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya dan menyebarluaskannya, baik yang memang benar ataupun yang hoax, yang rekaan. Sehingga kemudian disebabkan penyebarluasan itu, kaum muslimin harus menghadapi berbagai hal yang tidak layak bagi mereka. Di menebar ketakutan. Ini hoax dari dulu juga udah ada, Pak Ibu ya, dari zaman Nabi. Walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri
Dan seandainya saja mereka ketika mendengar berita itu, mereka menyerahkannya pada Rasul dan kepada para pemimpin, yaitu orang berpandangan luas dan berpikiran tajam, minhum, dari di antara mereka, sehingga mereka dapat merenung dan melihat dari berita itu, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Maka tentulah dapat mengetahui dan dapat mengambil hukum darinya para mujtahid, orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, dan semua orang yang seperti mereka dari mereka dengan tindakan yang mewajibkan penyebaran penyembunyian. Ini sejak dulu udah ada hoax, Bapak Ibu. Dan Allah bilang seandainya aja mereka mau ngecek pada orang-orang yang lebih pinter gitu ya, pada pemimpin, pada Rasul, maka dia nggak akan tertipu oleh hoax itu. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian tertipu dengan akal kamu dan janganlah kamu bersikap semena-mena dengan akalmu. Walaula fadlullahi alaikum, dan ketahuilah jika saja bukan karena karunia Allah pada kalian dengan diutusnya Rasul dengan kamu dan diturunkannya kitab pada kamu, wa rahmatuhu la lattaba'tu musyaitona illa qalila. Jika saja bukan karena karunia Allah, maka kebanyakan di antara kamu akan mengikuti setan yang menyesatkan dari jalan kebenaran, kecuali cuma sebagian kecil saja yang akan selamat. Mereka adalah orang-orang dikecualikan oleh Allah dalam ilmunya yang qadim sebagai anugerah nikmat bagi mereka meski mereka meninggalkan. Faqatil fi sabilillah, maka berperanglah engkau wahai Rasul paripurna di jalan Allah, karena la tukallafu illa nafsaka, tidaklah kamu diberi taklif melainkan pada dirimu sendiri. Jadi tidak akan dikasih beban oleh Allah kecuali dengan kekuatannya, lebih kekuatannya. Sebagaimana berbagai susah payah mengemban risalah juga hanya dipikulkan padamu. Oleh sebab itu engkau harus menyingsingkan bajumu untuk berjihad. Jangan kau pedulikan bantuan pertolongan mereka, kaum munafik. Jangan pula kau risaukan keengganan mereka ikut berperang serta kepergian mereka meninggalkanmu. Karena Allah yang akan menjadi penolongmu, bukan pasukan. Waharridil mu'minin, dan kobarkanlah semangat kaum mukmin untuk berperang. Tapi kewajibanmu terhadap mereka tidak lebih dari sekedar mengajak dan menyampaikan tablik, baik mereka mau menerima ataupun tidak. Janganlah engkau takut pada banyaknya orang musyrik dan parahnya kemusyrikan mereka. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Janganlah engkau takut pada banyaknya orang musyrik dan parahnya kemusyrikan mereka. Mudah-mudahan Allah menolak, yakni menghapus dari hatimu serangan orang-orang kufur dari kaum Quraisy itu. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tangkila. Dan sesungguhnya Allah Maha membalas dan Maha kuasa dengan kekuatan yang sempurna. Amat besar kekuatan Allah dan amat keras siksaan dan adabnya dibandingkan para tauhid yang sesat itu. Allah akan menghentikan kejahatan mereka untukmu dalam waktu dekat, dan Allah telah melakukan itu dengan melesakkan ketakutan di hati mereka, sehingga mereka kembali dengan tangan hampa. May yashfa' syafa'atan hasanatai yakullahu nasibum minha. Siapa yang menolong dengan pertolongan yang baik, yaitu menjaga hak Allah dan hak hamba-hambanya, mengajak mereka ke arah kebaikan dan menjauhkan mereka dari kejahatan, yang dilakukan dengan ikhlas demi keridhaan Allah tanpa terpedaya oleh diri sendiri, demi kepentingan sendiri, atau hanya dapat menghindar diri dari bahaya tertentu, niscaya ia akan memperoleh bagian darinya berupa pahala pertolongan yang muncul darinya serta doa kebaikan bagi saudara sama muslim. Berhubungan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdoa untuk saudaranya sama muslim dari kejauhan tanpa diketahui orang yang didoakan, niscaya akan dikabulkan. Malaikat berkata, dan bagimu seperti itu. Ini dalil doa rahasia itu dikabulkan sama Allah, Bapak Ibu, dan malaikat akan mendoakan kita seperti doa kita pada orang yang kita doakan. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan siapa yang menolong dengan pertolongan yang buruk, yang dengan pertolongan itu akan menyeret ke hal yang diharamkan dan memerosokkan mereka ke fitnah dan petaka, yakullahu kiflum minha, maka dia akan memikul akibat dosa itu bagian dosa dan kesalahan yang muncul.
darinya, setara dengan orang yang melakukan, bahkan lebih besar lagi. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita. Dan sesungguhnya Allah memberi balasan kepada hamba-hambanya atas segala kebaikan ataupun keburukan. Dan Allah Maha Kuasa untuk memberi balasan kedua jenis amal itu dengan adil. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu dihormati, wahai orang-orang mukmin, dengan suatu penghormatan yang dilakukan saudara kalian sama muslim, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari itu sebagai bentuk pemenuhan hak kebersergeraan al-mubadhoroh dalam membalas kebaikan. Aurudduha, dan balaslah dengan yang, atau paling enggak sepadan, tanpa kurang sedikit pun, sebagai bentuk pemenuhan hak persaudaraan. Al-mu'akhoh. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Karena sesungguhnya Allah itu Maha mengawasi semua keadaanmu, Dia Maha memperhitungkan segala sesuatu, kebaikan maupun keburukan, manfaat maupun bahaya yang kamu lakukan, tanpa sedikit pun ada yang luput, dan Dia memberi balasan padamu sesuai dengan perhitungannya. Allahu la ilaha illahu. Allah lah yang menghimpun semua tingkatan nama yang ada dan melantang berbagai bentuk musamma dan hawiyah kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada wujud dan tidak ada pelantanmu dalam wujud selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, yang sama sekali tidak ada perubahan apapun yang memaparnya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan dan membangkitkan kamu dari kuburan entitasmu pada hari kiamat, yang saat itu semua makhluk akan dihadapkan dan dikumpulkan pada Allah dalam keadaan terlepas dari semua huwiyah kalian yang batil. Yang ini tidak ada keraguan padanya dan di dalam penghimpunannya. Karena sebab itu, setelah kamu mendengar berita tentang hari kiamat itu, kamu harus mempercayainya. Wa man asdaqa minallahi haditha. Dan siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah sendiri. Sehingga kamu harus meyakini dan mengimani kebenaran firman-Nya. Jadi kamu nggak boleh melanggar hukum dan perintah Allah setelah disampaikan. Shadaqallahul azim, asadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak Ibu. Ada yang tanya Pak Faiz, apakah surat An-Nisa ayat 60 kemarin apakah perlu diamalkan untuk diri sendiri? An-Nisa ayat 60 doanya Bu, ya boleh Bu. Boleh Bu. Itu karena doa Quran itu boleh diamalkan. Nggak perlu ijazah sebenarnya. Tapi kalau ada ijazah lebih baik. An-Nisa ayat 40 ya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudilluhum dhalalan ba'ida. Itu ayat 60-nya, Bu. Apakah itu? Atau doanya atau doa yang kemarin? Yang mana, Bu? Oh, yang dibaca itu bukan itu, Bu. Walau annahum, saya lupa. Ayat berapa kemarinnya? Bukan ayat itu, Bu. Tapi intinya boleh. Boleh. Karena itu ayat Quran. Doa-doa dalam Al-Quran ini nggak perlu ijazah, Bapak Ibu. Anda bisa baca berkali-kali. Silahkan. Baik, Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan kita besok bisa ngaji lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.